Sejarah itu kan seringkali meninggalkan misteri, dan kadang misteri itu benar-benar terukir di atas batu. Nah, kali ini kita akan coba memecahkan salah satu misteri itu. Kita akan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh sebuah kerajaan yang sudah lama sekali hilang. Oke, cerita kita dimulai di tempat yang gak biasa. Di dasar sungai di Jawa Barat. Bayangin, di sana ditemukan sesuatu yang aneh banget. Sepasang telapak kaki manusia. Bukan fosil ya, tapi ukiran yang dipahat permanen di atas batu raksasa. Nah kan, langsung muncul pertanyaan di kepala kita. Ini telapak kaki siapa? Terus, kenapa juga ada orang yang niat banget gitu memahat jejak kaki di batu buat selamanya? Aneh kan? Inilah teka-teki utama yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Jawabannya, ternyata jejak kaki ini milik seorang raja. Raja dari sebuah kerajaan yang udah lama banget hilang. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Oke, biar kebayang betapa pentingnya penemuan ini, kita harus putar waktu jauh ke belakang, lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Tarumanegara ini bukan cuma desa kecil loh, ini adalah salah satu kerajaan Hindu pertama dan paling kuat di Nusantara pada masanya. Tapi, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau kerajaannya aja udah hilang berabad-abad, gimana caranya kita bisa tahu cerita tentang mereka? Apa sih petunjuk yang kita punya? Jawabannya, iya, secara harfiah terukir di atas batu. Para sejarawan itu mengandalkan monumen-monumen batu yang disebut prasasti. Anggap aja prasasti ini kayak papan pengumuman resmi dari zaman dulu. Isinya ya tentang raja mereka, proyek-proyek besar, sampai kepercayaan mereka. Oke, sekarang yuk kita pakai petunjuk-petunjuk dari batu ini buat kenalan sama tokoh utamanya. Orang yang punya jejak kaki misterius itu, Sang Raja Agung, Purnawarman. Nah, ini dia prasasti Ciaruten, prasasti dengan jejak kaki tadi. Prasasti ini ngasih tahu sesuatu yang wow luar biasa. Di sini, Raja Purnawarman itu disamakan langsung dengan Dewa Wisnu. Buat yang belum tahu, dalam ajaran Hindu, Dewa Wisnu itu kan sang pemelihara dan pelindung alam semesta. Ini bukan cuma pujian biasa loh, ini tuh sebuah pernyataan politik yang cerdas banget. Dengan bilang telapak kakinya itu setara dengan telapak kaki dewa, Purnawarman seolah-olah bilang kalau pemerintahannya itu bukan cuma sah, tapi juga suci. Dia dapat restu dari dewa untuk berkuasa. Keren kan? Tapi Purnawarman itu ternyata bukan cuma sosok yang dianggap suci. Dia juga seorang insinyur hebat pada zamannya. Nah, petunjuk berikutnya ini yang akan membuktikannya. Nah, di prasasti Tugu ini dijelasin detailnya. Jadi, Purnawarman ini memerintahkan penggalian 2 sungai besar, Gomati dan Candrabaga. Tujuannya apa? Buat mengatasi masalah klasik di daerah itu, banjir pas musim hujan dan kekeringan pas musim kemarau. Ini proyek infrastruktur raksasa banget buat zaman itu. Seberapa besar proyeknya? Gini deh, total kanal yang digali itu panjangnya 11 kilometer. Dan ingat, ini digali pakai tangan. Ukuran kunonya disebut 6.112 tombak. Kebayang gak sih? Ini pencapaian teknik yang luar biasa banget. Dan buat merayakan selesainya proyek gede ini, Raja Purnawarman gak cuma potong pita ya. Dia menyumbangkan 1.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana atau para pendeta. Ini bukan sekedar beramal, ini adalah persembahan keagamaan yang penting banget buat memperkuat citranya sebagai pemimpin yang soleh. Dan bukti soal kehebatan Purnawarman gak berhenti di situ. Ada prasasti lain namanya prasasti Cidanghyang yang memuji dia sebagai panji segala raja. Nah, yang bikin para arkeolog makin yakin, gaya tulisan tangannya, mirip banget sama yang di prasasti Tugu. Ini jadi petunjuk kuat kalau kedua prasasti ini berasal dari zaman yang sama, bahkan mungkin dibuat oleh orang yang sama. Tapi, kisah Tarumanegara ini nggak selesai di masa Purnawarman aja. Prasasti-prasasti yang lebih baru menunjukkan kalau kerajaan ini mulai berubah. Jadi di abad-abad berikutnya kita bisa lihat ada pergeseran kekuasaan. Kerajaan yang tadinya satu dan kuat mulai pecah. Di tahun 526 Masehi muncul kerajaan baru di timur. Terus ada sebutan Raja Sunda. Sampai akhirnya di tahun 612 Masehi, kerajaan Galuh yang kuat terbentuk. Jadi kekuatan pusat Tarumanegara perlahan-lahan mulai memudar. Tapi mungkin warisan terbesar dari Tarumanegara adalah sebuah nama. Di tengah semua perubahan ini, ada prasasti yang menyebut nama ibu kota baru Purnawarman, Sunda pula. Nah, ini adalah salah satu penyebutan nama Sunda paling awal yang pernah tercatat.
nama yang sampai sekarang kita kenal untuk mendefinisikan seluruh wilayah Jawa Barat. Nah, dari semua yang berhasil kita ungkap, ternyata cerita detektif kita ini masih punya beberapa kasus yang buntu. Bikin frustrasi deh. Coba lihat prasasti Muara Cianten ini. Batunya dipenuhi ukiran yang dikenal sebagai aksara sangka. Bentuknya keriting, indah banget. Tapi masalahnya, sampai hari ini nggak ada satupun ahli yang berhasil membacanya. Atau yang ini, prasasti Pasir Awi. Ada gambar-gambar dahan, terus ada sepasang jejak kaki lagi. Tapi artinya apa? Benar-benar masih jadi misteri total. Iya, prasasti-prasasti yang belum bisa dibaca ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau sejarah itu bukan buku cerita yang udah tamat, ini adalah investigasi yang terus berjalan, dan beberapa petunjuk paling pentingnya mungkin masih terkunci rapat. Jadi pada akhirnya kisah Tarumanegara ini adalah tentang apa yang kita tahu dan juga tentang misteri yang masih tersisa. Batu-batu ini udah ngasih kita sedikit gambaran tentang seorang raja yang hebat dan kerajaannya. Tapi di saat yang sama, batu-batu ini juga bikin kita bertanya-tanya. Kira-kira cerita apa lagi ya yang masih menunggu di sana, tersembunyi tapi sebenarnya ada di depan mata kita, menanti seseorang untuk akhirnya memecahkan kodenya?